Jadi yang akan menjadi materi kita di pertemuan kali ini yaitu tentang asimtot. Ya, materi terakhir kita di semester ini yaitu tentang asimtot. Nah, pengertian asimtot adalah suatu garis lurus. Jadi asimtot itu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati nol, di jauh tak terhingga. Ya, jadi disampaikan di sini ada satu garis yang didekati oleh suatu kurva lengkung yang semakin lama jaraknya makin kecil, berarti makin lama makin dekat, mendekati nol, di jauh tak terhingga. Jadi maksudnya kurva ini mendekati garis lurus ini makin lama makin dekat, sangat dekat, tapi tidak pernah bertemu. Jenis-jenis asimtot di situ ada asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Hanya saja dalam berbagai contoh soal yang akan dibahas atau ditanyakan di soal biasanya hanya tentang asimtot tegak dan asimtot datar. Ya, kita bahas satu persatu. Ya. Asimtot tegak adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya. Garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalian lihat di gambar ini, di situ ada garis berwarna merah. Itu adalah asimtot tegak dari persamaan ini. Ya, persamaan yang digambarkan lewat kurva. Jadi di situ ada dua kurva lengkung. Ya, ada dua kurva lengkung. Dan kurva tersebut mendekati asimtot tersebut. Ya, makin lama jaraknya makin mendekati asimtot tersebut. Tapi sampai tak terhingga, kurva tersebut tidak akan bertemu dengan asimtot tersebut. Nah, untuk menghitung asimtot tegak dari sebuah fungsi, didapat dari nilai X yang membuat penyebutnya sama dengan 0. Jadi caranya sangat mudah. Kita tinggal melihat penyebut dari sebuah fungsi, dan kita membuat penyebut tersebut sama dengan 0. Maka nilai X yang kita dapatkan di situ, itulah asimtot tegaknya. Nanti kita bahas lebih jauh di contoh soal. Kemudian asimtot tegak adalah garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Ya, sejajar dengan sumbu X. Kalau tadi asimtot tegak dia sejajar dengan sumbu Y, tapi tidak harus berada tepat di Y sama dengan 0 ya. Demikian juga di sini, asimtot datar garis tersebut sejajar dengan sumbu X, tapi tidak harus sesuai gambar ini memang tepat ada di X sama dengan 0 ya. Tapi bisa dikatakan dia sejajar dengan sumbu X. Seperti di gambar ini di garis yang berwarna merah. Nah, untuk menghitung atau menentukan asimtot datar didapat dari membuat limit fungsi tersebut, fungsi di soal, menuju tak hingga. Jadi ini sudah pernah didapatkan sebelumnya di materi limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Ya, ini materi yang sama, kalian bisa buka kembali pada materi limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Jadi cara menentukan asimtot datar kita cukup melihat sifat atau memang membuat limit menuju tak hingganya. Ya. Jika pangkat di pembilang lebih kecil dari pangkat di penyebut, maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Jika pangkat di pembilang dan pangkat di penyebut sama besar, maka asimtot datarnya adalah perbandingan antara koefisien pangkat tertinggi di pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut. Dan jika pangkat tertinggi di pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi di penyebut, maka tidak mempunyai asimtot datar. Dan kalau tidak mempunyai asimtot datar, maka kemungkinan besar dia memiliki asimtot miring. Ya. Itu untuk asimtot datar. Dan untuk asimtot miring, garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, yang perlu diingat di sini adalah tidak mungkin ada fungsi rasional pecahan yang memiliki asimtot datar dan asimtot miring secara bersamaan. Ya. Jadi kalau misalkan dalam soal biasanya hanya mau ditanyakan apakah ada asimtot datar dan asimtot
tegak. Dan kalau misalkan di soal tersebut tidak ada asimtot datar, berarti yang ada sebenarnya adalah asimtot miring dan tegak saja, ya. Kurang lebih seperti itu materi singkatnya. Selebihnya kita tinggal coba dalam contoh soal. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan masih cukup jelas. Kita coba mengerjakan contoh soal berikut. Ya, maksudnya di sini asimtot tegak ya, bukan tegak. Tentukan asimtot datar dan tegak dari setiap fungsi berikut. Jadi ada dua soal di sini. Soal pertama, fx sama dengan 3x kuadrat kurang 1 per 2 tambah 3x kurang 2x kuadrat. Ya. Yang pertama, cara menentukan asimtot datar. Tadi sudah diberikan ya. Untuk menentukan asimtot datar, di soal kita melihat pangkat tertinggi di pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut sama besar. Ya. Pangkat tertinggi di pembilang 2, pangkat tertinggi di penyebut 2. Maka untuk menentukan besar asimtotnya adalah koefisien pangkat tertinggi per koefisien pangkat tertinggi pembilang per koefisien pangkat tertinggi penyebut, ya. Jadi untuk menentukan asimtot datar, nah, berarti Y sama dengan pangkat tertinggi di pembilang, koefisien pangkat tertinggi di pembilang adalah 3 per koefisien pangkat tertinggi di penyebut adalah negatif 2. Jadi asimtot datarnya adalah negatif 3 per 2. Cukup mudah, ya? Bagaimana? Ada pertanyaan sampai sini? Setiap soal yang mau dikerjakan sebenarnya sangat mudah untuk materi ini. Boleh ya? Ada pertanyaannya. Iya, bertanya. Ya. Enggak ada pertanyaan. Ada. Masih jelas. Masih jelas ya. Kemudian, cara menentukan asimtot tegak. Bagaimana tadi cara menentukan asimtot tegak? Ada perhatikan. Bagaimana cara menentukan asimtot tegak? Ada yang masih ingat? Penjelasan tadi? Untuk menentukan asimtot tegak adalah kita membuat penyebut dari fungsi tersebut sama dengan 0. Kita lihat di soal, penyebutnya adalah 2 tambah 3x kurang 2x kuadrat. Nah, kita buat penyebut ini sama dengan 0, ya. Dan kita menentukan nilai x-nya. Ya, sampai di sini sebenarnya masuk dalam materi aljabar atau persamaan kuadrat. Kita tinggal faktorkan. Terserah bagaimana cara kalian untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini, ya. Kalau yang akan saya buat sih supaya mudah, saya akan buat yang koefisien dari pangkat 2 di situ kita buat positif terlebih dahulu supaya lebih gampang, lebih mudah untuk dihitung. Jadi caranya saya akan kali ke semua ruas ini dengan negatif 1 supaya koefisien negatif 2 ini menjadi positif 2. Jadi kalau saya kali negatif 1 dia akan jadi 2x kuadrat positif 2x kuadrat kurang 3x. Jadi positif 3x kali negatif 1 jadi negatif 3x. Positif 2 kali negatif 1 jadi negatif 2. Sama dengan 0 kali negatif 1 tetap. Ya. Selanjutnya difaktorkan. Ya. Cara memfaktorkannya mudah-mudahan yang lain masih ingat ya. Karena koefisien pangkat x pangkat 2 sama dengan 2, maka saya taruh di sini 2x
2x ya per 2 ya. Jadi kalau ada 3x, taruh 3x per 3 atau bebas tergantung bagaimana cara melakukan pemfaktoran. Sama dengan 0. Kemudian saya lihat di sini cara memfaktorkan 2 kali minus 2 atau A kali C sama dengan minus 4. Sedangkan B-nya minus 3. Cari dua angka yang kalau dikalikan sama dengan minus 4, kalau ditambahkan sama dengan minus 3. Berapa angka tersebut? Coba kalian pikir. Cari dua angka yang kalau dikalikan sama dengan negatif 4, tapi kedua angka tersebut kalau dijumlahkan sama dengan negatif 3. Berapa kira-kira? Minus 4 plus 1. Minus 4 dan Plus 1. positif 1. Negatif 4 dan 1. Coba dicek. Negatif 4 kali 1, negatif 4. Benar. Negatif 4 tambah 1, negatif 3. Nah, berarti di sini negatif 4, di sini positif 1. 2x kurang 4 boleh dibagi 2 toh, disederhanakan berarti di sini jadi x kurang 2 ya, kali 2x tambah 1. Ya, x kurang 2 kali 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti di sini kita mendapatkan nilainya adalah x kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2 dan 2x tambah 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan minus 1, maka x sama dengan negatif 1 per 2. Jadi di sini kita mendapatkan dua asimtot tegak, yaitu x sama dengan minus 2, x sama dengan positif 2 dan x sama dengan negatif 1 per 2. Ya. Boleh, cukup mudah ya, ini contoh soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama, fungsi yang pertama, asimtot datarnya adalah negatif 3 per 2. Dan asimtot tegaknya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 1 per 2. Contoh soal selanjutnya. Ya, tolong dibantu ya untuk contoh soal yang kedua. Bagaimana cara menentukan asimtot datar? Bagaimana kira-kira? Ada masukan? Cara menentukan asimtot datar. Berapa asimtot datar untuk fungsi yang kedua? Ya. Mungkin kalian boleh membuka catatan tentang limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Ya. Ada mungkin masukan? Untuk soal B, asimtot datarnya adalah bagaimana ini? Alpha, Clifford, Deborah, Dylan, Glory, Joshua, Lino, Mita, Rafael, Solnita, Timotius. Ada ide? Oke. Jadi untuk menentukan asimtot datar tadi kan sudah disebutkan. Untuk menentukan asimtot datar kita membuat limit fungsi tak hingganya atau kita boleh pakai sifat. Tadi sudah disebutkan. Jika pangkat tertinggi di pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi di penyebut, asimtot datarnya ada di Y sama dengan 0. Jika pangkat tertinggi di pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut sama besar, maka asimtot datarnya adalah pembagian antara koefisien pangkat tertinggi pembilang dan koefisien pangkat tertinggi penyebut. Dan kalau pangkat tertinggi di pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi di penyebut, maka fungsi rasional tersebut tidak mempunyai asimtot datar. Jadi bagaimana? Di sini pangkat tertinggi di pembilang adalah
3. Dan pangkat tertinggi di penyebut adalah 1. Berarti di sini pangkat tertinggi di pembilang yang di atas lebih besar dibanding pangkat tertinggi yang ada di penyebut. Berarti jawabannya apa? Apa kira-kira? Karena di sini sudah jelas tidak sama, berarti dia jawaban antara dua. Ya sama dengan 0 atau tidak ada. Yang benar yang mana? Asimtot benar. Apa? Tidak ada benar. Tidak mempunyai asimtot. Tidak memiliki Datar. asimtot. Asimtot datar. Ya, tidak memiliki asimtot datar. Jadi, ya. Karena apa? Karena pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut. Boleh ya? Cukup jelas ini. Kemudian untuk menentukan asimtot tegak bagaimana tadi? Untuk menentukan asimtot tegak. Sama dengan 0. Apa? Kita buat penyebutnya sama dengan 0. Penyebut di sini adalah X kurang 1. Jadi kita buat X kurang 1 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 1. Benar. Mudah saya pikir untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya. Biasanya dalam soal cuma ditanya dua, asimtot datar dan asimtot tegak. Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan dua contoh soal ini cukup mewakili ya soal-soal selanjutnya yang akan diberikan ya, apalagi untuk ulangan semester ganjil nanti.